Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ini terjadi perdebatan hangat di kalangan para sejarawan, peneliti tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jika kita telusuri, terdapat 3 pendapat mengenai Islam masuk ke Indonesia. Artinya terjadi perdebatan hangat di kalangan para sejarawan. Jika kita simpulkan secara umum, terdapat 3 pendapat tentang awal masuknya Islam di Indonesia. Perdebatan ini terkait dengan dari mana asal Islam Indonesia, abad berapa Islam masuk ke Indonesia, siapa pembawa Islam ke Indonesia, di mana letak masuknya Islam ke Indonesia. Jika kita kesimpulkan, terdapat 3 pendapat secara umum. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk Indonesia abad ke-13 Masehi. Ini merupakan teori paling klasik, paling lama yang dikemukakan oleh Stockhorgne dan kawan-kawannya. Menurut Stockhorgne, Islam masuk Indonesia abad 13 Masehi. Ini merupakan awal masuknya Islam ke Indonesia. Stockhorgne mengambil bukti bahwa tidak mungkin ada Islam sebelum abad 13 di Indonesia, sementara raja pertama Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan raja pertama Islam di Indonesia meninggalnya tahun 1297 Masehi. Ini tercantum di batu nisannya, bertuliskan angka tahun 696 Hijriah 1297 Masehi. Ini merupakan bukti Christian Stockhorgne yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada orang Islam sebelum itu karena raja pertamanya saja meninggal abad ke-13. Artinya Islam telah masuk ke Indonesia abad ke-13 Masehi. Bukti yang kedua menurut Christian Stockhorgne adanya kesamaan budaya orang-orang Islam di Indonesia dengan orang-orang Muslim yang ada di India. Ini juga menandakan bahwa Islam masuk Indonesia abad ke-13 Masehi. Bukti selanjutnya menurut Christian Stockhorgne dan kawan-kawannya adanya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, seperti Kerajaan Malaka, seperti Kerajaan Aceh Darussalam yang adanya abad ke-13 dimulainya. Ini menandakan bahwa Islam itu muncul atau ada atau masuk abad ke-13. Tidak mungkin ada Islam di Indonesia sebelum abad 13 karena kerajaan-kerajaan Islam saja adanya abad ke-13. Ini teori yang pertama mengatakan Islam masuk Indonesia abad 13 Masehi atau 7 Hijriah, asalnya dari Gujarat, India yang masuk ke Indonesia. Teori kedua mengatakan bahwa Islam masuk Indonesia abad ke-11 Masehi. Ini diambil bukti dari adanya makam pertama muslimah, seorang perempuan muslim yang ada di lereng Gresik, Jawa Timur, yang temukan batu nisannya, makamnya di lereng Gresik, Jawa Timur. Begitu dilihat pada batu nisannya bertuliskan angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. 475 Hijriah itu abad 5 Hijriah, 1082 Masehi itu abad ke-11 Masehi. Jadi menurut teori ini telah ada orang Muslim pertama di Indonesia, ditemukannya makam muslimah, bertuliskan bahwa dia Muslim, angka tahunnya 1082 Masehi, 475 Hijriah. Ini menandakan Islam telah masuk di Indonesia pada abad ke-11 Masehi. Tidak mungkin Islam masuk sebelum itu, sebelum abad ke-11, karena abad ke-11 ditemukan makam orang Muslim pertama di lereng Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, teori ketiga sering disebut dengan teori Mekah. Teori ini dikemukakan oleh beberapa sejarawan Indonesia, sejarawan lokal Aceh, dan sejarawan luar negeri seperti Thomas W. Arnold. Di Indonesia ada namanya Profesor Hamka, Buya Hamka, dan ada beberapa lagi sejarawan-sejarawan lokal Aceh seperti Ali Hashimi, seperti Haji Zainuddin dan lain sebagainya.
ini mengatakan bahwa Islam masuk Indonesia itu abad 1 Hijriah 7 Masehi, dan ini telah disampaikan pada seminar masuknya Islam ke Indonesia yang melaksanakan 3 kali, 1963, 1978, 1981. Ketiga seminar itu memiliki hasil bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa langsung oleh orang-orang Arab pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi. Bukti-bukti mereka secara profesional dilihat dari yang pertama, catatan Pendeta Buddha Ising. Menurut catatan Pendeta Buddha Ising, tahun 674 Masehi telah ada penduduk Muslim berasal dari Arab di pantai barat Pulau Sumatera. Jadi menurut Ising itu ditulis dalam sebuah catatan bahwa tahun 674 Masehi itu telah terdapat penduduk Muslim di bagian barat Pulau Sumatera yang disebut oleh Ising dengan Tasih. Tasih itu julukan atau nama untuk orang-orang Muslim yang diberikan oleh Ising, atau mungkin bahasa Ising itu untuk orang-orang Muslim Arab yang ada di Sumatera saat itu disebut dengan Tasih. Sementara untuk orang-orang Melayu yang ada di Pulau Sumatera pada saat itu disebut dengan nama Pose. Tasih dan Pose, orang-orang Muslim Arab dan orang-orang Melayu telah melakukan interaksi pada saat itu di Sumatera, Indonesia. Bukti kedua adalah adanya catatan Al-Mas'udi yang mengatakan bahwa pada tahun 675 ada utusan Arab ke kerajaan Kalingga. 675 Masehi ada utusan Arab ke kerajaan Kalingga, dan dilanjutkan dengan catatan tersebut pada tahun 648 rupanya telah ada utusan koloni-koloni Arab ke kerajaan ke Indonesia, khususnya di bagian timur Pulau Sumatera. Ini mengindikasikan bahwa Aceh adalah yang pertama sekali dikunjungi oleh orang-orang Arab yang tercatat dalam catatan Al-Mas'udi pada tahun 648 Masehi. Jadi catatan Ising Al-Mas'udi menguatkan bahwa teori Arab itu mengatakan bahwa Islam telah masuk Indonesia abad 1 Hijriah 7 Masehi. Berawal dari Ising mengatakan 674 sudah ada penduduk Muslim di bagian barat Pulau Sumatera. 675 menurut catatan Al-Mas'udi telah ada utusan Arab ke kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima, dan 648 telah ada utusan Arab, koloni-koloni Arab ke Aceh, pantai timur Pulau Sumatera atau pantai utara Pulau Sumatera antara Perlak dan Samudra Pasai masa itu, antara Perlak dan Aceh Utara pada saat itu, mungkin demikian. Selanjutnya, jika kita melihat atau kita komparasikan antara pendapat dari Snow Hogranye dengan pendapat-pendapat lain, tentunya pendapat Snow Hogranye ini tendensius, artinya subjektif, tidak objektif. Menggambar demikian, kalau misalnya Snow Hogranye mengatakan orang Muslim pertama di Indonesia itu meninggalnya 1297 abad ke-13, yaitu Sultan Malikus Saleh. Ini sudah terbantahkan dengan ditemukannya makam panjang milik seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, Jawa Timur, yang pada batu nisannya bertuliskan angka tahun 475 Hijriah, abad 5 Hijriah atau 1082 Masehi, abad ke-11 Masehi. Jadi ini membantahkan teori Snow Hogranye yang mengatakan orang Muslim pertama di Indonesia itu adalah sang Raja Malikus Saleh. Tapi kemudian ditemukan makam muslimah di Lerang Gresik, angka tahunnya di batu nisan 1082 Masehi. Ini membantahkan teori Snow Hogranye. Ada orang muslimah lain yang ada di Indonesia, Nusantara, selain dari Malikus Saleh. Ini menandakan bahwa Islam sudah duluan ada, bukan abad ke-13 Masehi. Selanjutnya, bukti selanjutnya adalah
adanya kesamaan mazhab. Sunda Ogranya ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari India. Sunda Ogranya tidak membedakan atau tidak mengungkapkan apa mazhab yang ada di India saat itu, apa mazhab yang ada di Indonesia saat itu. Kalau kita telusuri bahwa mazhab Syafi'i masa kerajaan Samudra Pasai ini sudah memiliki atau sudah bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Jika kita teliti lebih jauh bahwa pada saat itu, pada saat kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Malikus Saleh 1292 Masehi beliau meninggal, India pada saat itu masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Hindu. Tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia sementara India sendiri masih dikuasai oleh raja-raja Hindu. Artinya belum ada kerajaan Islam pada saat itu di India. Yang ada pada saat itu adalah kerajaan Hindu. Setahun setelah 1297 Masehi, ini baru kerajaan India memiliki kerajaan Islam, atau India itu dikuasai oleh kerajaan Islam. Ini sangat tidak mungkin bahwa Islam masuk ke Indonesia menurut versi Sunda Ogranya abad ke-13 Masehi, sementara India yang masukkan Islam ke Indonesia masih dikuasai oleh orang-orang Hindu, belum adanya kerajaan Islam. Dan kalau kita telusuri lebih jauh lagi, jika kita merujuk ke pendapat Ising yang mengatakan bahwa 674 Masehi ini sudah ada penduduk Muslim di bagian barat Pulau Sumatera, ini mengindikasikan bahwa yang datang ke Indonesia saat itu adalah dari kerajaan Umayyah. Umayyah itu menjabat kekhalifahan semenjak tahun 661 Hijriah sampai dengan tahun 750 Masehi. Artinya utusan Arab atau sudah ada penduduk Muslim di bagian barat Pulau Sumatera tahun 674 Masehi, ini menandakan mereka datang pada saat dipimpin oleh kerajaan Umayyah. Namun begitu, jika kita telusuri juga catatan dari Al-Mas'udi bahwasanya tahun 675 telah ada utusan Arab datang ke Nusantara Indonesia, ini juga terjadi pada masa kekhalifahan Umayyah. Catatan Al-Mas'udi juga mengatakan bahwa tahun 648 sudah ada penduduk Muslim atau koloni-koloni Arab di bagian timur Pulau Sumatera. Ini mengindikasikan bahwa koloni-koloni Arab itu datang ke Nusantara Indonesia tahun 648. Ini masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi intinya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini telah terjadi penyebaran Islam ke Indonesia. Artinya Islam sudah masuk ke Indonesia, ditandai dengan adanya orang-orang Muslim, utusan atau koloni-koloni Arab di Indonesia. Baik itu 648 pada masa Utsman bin Affan, dilanjutkan mungkin pada tahun 675 pada masa Muawiyah atau Umayyah, kerajaan Umayyah, dan juga pada tahun 674 juga pada masa kerajaan atau Bani Umayyah. Ini mengindikasikan bahwa Islam masuk Indonesia abad 1 Hijriah 7 Masehi. Kesimpulannya adalah Sunda Ogranya dan kawan-kawan mungkin tidak memisahkan antara masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia. Masuk abad 1 Hijriah atau 7 Masehi sesuai bukti-bukti yang telah ada tadi, catatan Al-Mas'udi, catatan Ising dan lain sebagainya. Dan mungkin pada masa Utsman bin Affan telah masuk orang-orang Muslim ke Indonesia, orang-orang Muslim Arab ke Indonesia. Sementara berkembang Islam ini terjadi pada abad ke-13. Berkembang dengan catatan ada kerajaan-kerajaan Islam. Tidak mungkin Islam itu masuk ke Indonesia terus berkembang. Tidak mungkin orang lahir itu terus menjadi besar. Islam itu datang abad 1 Hijriah, di abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah, memerlukan waktu 600 tahun mungkin untuk menjadikan Islam itu menjadi sebuah kekuatan politik
ditandai dengan lahirnya kerajaan-kerajaan Islam seperti yang dikemukakan oleh Kristen Sunnah Programnya. Kita meyakini bahwa Islam telah masuk Indonesia abad 1 Hijriah. Secara lambat mungkin, secara perlahan Islam itu terus tersebar, mengakar, sehingga muncullah kekuatan-kekuatan politik Islam seperti lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di abad ke-13, 14, 15 dan lain sebagainya. Lahirlah kerajaan Samudra Pasai, lahirnya kerajaan Malaka, lahirlah kerajaan Aceh Darussalam sampai ke Pulau Jawa, Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, Banten sampai ke Sulawesi dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa Islam telah begitu mengakar, Islam telah memiliki kekuatan politik. Tapi Islam masuk di abad 1 Hijriah. Islam diperkenalkan ke pribumi Indonesia Nusantara, Aceh sebagai titik nol awal masuknya Islam Indonesia telah ada pada abad 1 Hijriah 7 Masehi, dan bahkan telah ada pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.